Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Pak Darto. Video kali ini Bapak akan menjelaskan bahas soal-soal tentang BTS. Untuk itu silakan kamu perhatikan hingga selesai ya. Oke, kita mulai saja. Soal nomor 1. Perhatikan data berikut. Gaya otot ya. 1 gaya otot, 2 gaya gesek, 3 gaya magnet, 4 gaya dorong, 5 gaya gravitasi. Yang merupakan gaya sentuh adalah gaya sentuh, berarti gaya tersebut harus bersentuhan dengan bendanya atau saling bersentuhan. Kita lihat gaya otot. Nah, otot itu bersentuhan langsung dengan bendanya, berarti termasuk. Kemudian gaya gesek termasuk. Gaya magnet tidak ya. Jadi kalau magnet itu kan walaupun antar besi dengan magnetnya tidak bersentuhan, tapi tetap ada tarikan atau ada gayanya. Jadi tidak termasuk gaya magnet, tidak ya. Kemudian gaya dorong termasuk gaya sentuh. Gaya gravitasi tidak ya, tidak, karena kita perhatikan saja ada kelapa di atas ya, di atas pohon itu tetap ada tarikan ke bumi ya, walaupun tidak bersentuhan dengan bumi. Sehingga kita jawab pilihannya adalah 1, 2, kemudian 4 ya. 1, 2, 4. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut nomor 2 sekarang. Rano dan Ahmad saling mendorong. Rano mendorong dengan 40 Newton dan Ahmad mendorong dengan gaya 20 Newton. Jadi Rano mendorong dengan 40 Newton. Kita anggap ke kanan ya, Rano ke kanan. Gaya 40 Newton berarti F. Rano sama dengan 40 Newton. Kemudian Ahmad mendorong dengan gaya 25. Kita angkat ke sana ya, di F. Ahmad sama dengan 25. Nah, arahnya saling berlawanan sehingga resultannya adalah selisihnya 40 dengan 25, selisihnya berapa? Nah, 40 kurangi 25, 40 kurangi 25 sama dengan 51, berarti 15 Newton. Nah, menang mana? Nah, tentunya menang yang Rano, menang yang 40. Maka jawabannya adalah 15 Newton ke arah Ahmad. Nah, ke arah Ahmad ini yang menang ini ya, ke arah Ahmad atau searah dengan Rano. Maka jawabannya adalah 15 Newton ke arah Ahmad. Jadi jawabannya adalah A. Oke, nomor 3 sekarang. Nah, nomor 3, perhatikan gambar berikut. Resultan ketiga gaya adalah, nah kita lihat ini ada 3 gaya. Kalau tadi kan 2 gaya, sekarang 3 gaya. Nah, sama saja, yang arahnya sama kita jumlahkan. Nah, kemudian diselisihkan dengan yang arahnya berlawanan. Nah, ini arahnya sama, kita jumlahkan, sama dengan 9 tambah 12 ada 21 Newton. Kemudian yang ke kiri 25 Newton. Nah, karena arahnya tidak sama, maka selisihnya yang besar 25 dikurangi 21. Nah, hasilnya adalah 4 Newton. Arahnya kemana? Ke yang besar. Nah, berarti ke sana, ke kiri berarti ya. Jadi jawabannya 4 Newton ke kiri, B ya. Nah, kita cepat saja biar bisa dapat soal yang banyak. Berikut ini gaya gesek yang menguntungkan adalah, menguntungkan, kita lihat gesekan komponen mesin dengan kendaraan bermotor. Ini merugikan karena menyebabkan mesinnya jadi cepat aus. Ini salah. Kemudian gesekan mobil yang bergerak dengan udara, ini merugikan karena menghambat perjalanan mobil. Jadi ini merugikan juga. Kemudian gesekan sandal dengan lantai. Nah, ini menguntungkan. Dengan adanya gesekan menyebabkan kita tidak terpleset. Jawabannya adalah C, 5 ya. Jika sebuah benda masanya di bulan 20 kg, kemudian dibawa ke bumi, maka massa benda di bumi akan, ada benda masanya di bulan ya, massa di bulan 20 kilo, terus dibawa ke bumi. Ini ada misalkan di sini bulan, di sini bumi ya. Ada benda masanya di sini 20 kilo ya, M-nya 20 kilo. 20 kilo dibawa ke bumi. Bagaimana tentang massa dengan massanya? Massanya tetap. Ini massanya di bumi juga sama, 20 kilo. Nah, kenapa? Karena massa itu kan banyaknya materi
yang terkandung di dalam zat itu. Jadi yang terkandung dalam zat ini, dalam benda ini kan tetap kandungannya ya, kandungannya tetap nggak berkurang kandungannya. Maksudnya kandungannya itu apa yang ada di dalam benda ini ya, itu tidak berubah. Sehingga kita pilih jawaban yang tetap. Oke, kita lanjutkan yang nomor 6. Sebuah benda masanya 200 gram, gravitasinya, jadi G-nya ini G ya, ini M-nya, tapi ada M. Maka berat benda itu apa? Berat itu lambangnya V, dari kata weight gitu ya, weight. Berarti lambangnya berat adalah V. Nah, kita ingat rumusnya V adalah M kalikan G, masa kali gravitasi. Masanya 200 gram, kita rubah dulu jadi kilogram. Kenapa? Karena di sini ada satuan kilogram. Jadi kalau di sini ada kilogram, di sini gram, berarti nggak boleh langsung dihitung. Jadi harus dirubah dulu biar satuannya setara kan ya. Sehingga 200 gram itu setara dengan, jadikan kilogram ya, kilogram. Nah, kalau gram ke kilo dibagi 1000, sehingga 200 bagi 1000 ya, jadinya adalah 0,2 kilo. Sehingga kita masukkan langsung 0,2 kilogram kalikan gravitasinya 9,8 Newton per kilogram. Kilogramnya kan dicoret begini, maka hasilnya nanti Newton ya, sama dengan 0,2 kali 9,8. Nah, kalau kalian susah mengalihkan bilangan ini, nah ini kita bisa cari pendekatannya. 9,8 itu kan hampir 10. Nah, kita pakai pendekatan, kalikan saja dengan 10. Hasilnya adalah 0,2 kali 10 adalah 2 Newton. Nah, karena tadi kan dinaikkan sedikit, maka sekarang diturunkan sedikit. Nah, yang paling dekat dengan 2 itu kan yang A, 1,96. Ini kan kurang sedikit 2. Kalau ini kan jauh. Nomor 7, berat benda di bumi yang gravitasinya 10 Newton per kilogram. Jadi kita tuliskan saja ini gravitasi di bumi. Berarti kita tulis saja G bumi gitu ya, G di bumi sama dengan 10 Newton per kilogram. Kemudian berat benda, nah, berat benda itu ini, jadi jangan keliru, berat benda jangan yang 10. Nah, kita harus lihat satuannya. Berat di bumi kita tulis saja lambangnya WB misalkan ya. Ya terserah kalau mengenai kode lambang ini ya, boleh W saja juga boleh, WB boleh ya, WBM boleh ya, bukan untuk memudahkan kita. Nah, W di bumi 80 Newton. Oke, lanjutkan. Gravitasi di bulan. Nah, gravitasi di bulan ini, nah kita tulis saja gravitasi di bulan. Jadi jangan B lagi, nanti sama ya, biar beda kita kasih GL gitu ya. 1/5 gravitasi di bumi, GB berarti ya, 1/5 GB, G di bumi. Oke, ini bisa kita hitung sekalian ya. Nah, itu sama dengan 1/5 kali di bumi kan 10. Nah, kita tulis saja 10. Maka hasilnya adalah 10 bagi 5, 2 Newton per kilogram. Berarti pertanyaannya, berat benda di bulan, berarti BL. Rumusnya apa? Sama M kali G. G-nya berarti GBL itu ya. Sekali lagi ini hanya kode biar kita lebih mudah begitu. Kita ingat bahwa massa itu tetap di mana-mana di bulan, kalau ke bumi ya tetap M-nya tetap ya. Kita boleh aja M gitu ya, tidak usah pakai M nya juga nggak apa-apa karena sama massanya. Kita lanjutkan, kita tuliskan di sini. Nah, kita lihat M-nya kan belum ada. Nah, M-nya kita hitung dari sini. Karena masanya di bulan dan bumi kan sama. Ini ada di bumi, maka bisa dihitung M-nya. Udah, kita tulis saja MB gitu ya, biar nanti di sini MBL, tapi sama nanti ya nilainya. MB massa, dari rumus
W sama dengan M kali G, nah, maka kalau mencari M adalah W ya, WB dibagi dengan GB sama dengan WB nya 80 dibagi dengan GB nya 10 sama dengan 8 gitu ya. 8 apa? Kilogram. Masa kan, masa di bumi dengan masa di bulan kan sama. Nah, maka kita masukkan M di sini ke sana. Jadinya 8 kali G di bulan kan 2. Masukkan 2. Sehingga jadinya 8 kali 2 adalah 16. Satuannya adalah Newton. Jadi jawabannya adalah 16 Newton C. Atau bisa juga kamu pakai cara yang lain, cara seperti M nya kan sama, berarti kamu nulis M bumi sama dengan M bulan kan gitu. Nah, M bumi sama dengan M bulan. M bumi kan tadi W bumi dibagi dengan B bumi sama dengan W bulan per B bulan. Nah gitu, dimasukkan W bumi tadi 80, W bumi 10 sama dengan W bulan. W bulan belum ada dicari ya, W bulan dicari dibagi dengan V bulan. V bulan kan ini 2, ini V bulan 2. Nah cara ini juga boleh, mungkin lebih cepat juga kan. Nah kita 80 bagi 10 8 sama dengan W bulan dibagi dengan 2. Nah, sehingga W bulan kan 8 kali 2 hasilnya 16 ton. Nah, sama kan ya, jawabannya adalah 16. Begitu ya. Jadi boleh cara yang satu, boleh cara yang kedua. Nah, kita buktikan lagi dengan soal yang nomor 8 nih. Hampir sama caranya nanti. Coba kita kerjakan pakai cara yang kedua langsung ya. Berat seorang gadis di bumi. Jadi berat ya, W gadis di bumi, W di bumi ya sama 441 Newton. Berat gadis itu di planet nebula. Nah, beratnya di planet nebula kita tulis saja WN sama dengan 189 Newton. Kemudian jika gravitasi di bumi, berarti G ya, G di bumi sama dengan 9,8 Newton per kilogram. Kemudian maka gravitasi di planet nebula adalah, yang ditanyakan gravitasi di planet nebula berapa. Nah ini ada W, ada G, di sini juga ada W, ada G. Padahal masanya kan selalu sama. Maka kita bisa nuliskan M di bumi kan sama dengan M di nebula. Nah kita lanjutkan. M itu tadi rumusnya apa? W dibagi dengan G. Nah ini kita tanda kasih aja bumi sama dengan W nebula dibagi G nebula. Nah ini kita langsung pakai cara yang kedua. Kita masukkan 441 dibagi dengan 9,8 sama dengan W nya 189 ya, di nebula berarti juga berarti di nebula. Nah ini dikalikan silang aja juga boleh, sehingga B nebula adalah ini kali ini ya, atau 189 kali 9,8 dibagi dengan 441 kan, jadinya 441. Nah hasilnya adalah 4,2 ya, 4,2 Newton per kaki. Jadi jawabannya adalah B ya. Oke, nomor 9 sekarang. Seorang bergerak. Nah ini soal tentang gerak ini ya. Yang tadi itu soalnya tentang gaya ya. Sekarang kita menginjak ke soal tentang gerak lurus ya. Seperti ini sekarang soal nomor 9.
seorang bergerak ke timur, jadi kita anggap dari sini ya, permukaan di A misalkan ya, bergerak ke timur 6 meter ya, 6 meter ke timur, misalkan sampai ke titik B. Nah, ini ke timur ya, ke timur. Kemudian ke barat, berarti barat itu kembali ya, balik ke barat 4 meter. Nah, ini ya berarti. Nah, C. Ini masih jalannya masih satu ini ya, satu jalan ya, sampai ke B balik lagi itu ya, sampai di C. Ini 4 meter. Nah, oke. Maka jarak dan perpindahannya, kita hitung jaraknya dulu. Jarak itu semua lintasan kita hitung, berarti ini ya ke sana 6 meter, terus tambah lagi 4 meter, jadinya jaraknya 10. Oh, jaraknya 10 hanya A, jadi jawabannya A. Kalau mau cari perpindahan, bagaimana perpindahan tuh ngitungnya awal di sini ya, A sampai sini aja, ini sampai sini 6 meter, 6 meter dikurangi 4 meter ya, ke timur 6 kurangi ke barat 4, jadinya ketemunya 2 meter ya. Oke, nomor 10 sekarang. Perhatikan pernyataan berikut, bola dilempar vertikal ke atas dan seterusnya ya. Kita langsung baca perintahnya atau pertanyaannya. Contoh gerak lurus berubah beraturan dipercepat, jadi yang geraknya dipercepat. Bola dilempar vertikal ke atas, jadi kamu punya bola dilempar ke atas, makin cepat atau makin lambat? Makin lambat. Nanti terus berhenti di sini terus jatuh lagi, jadi makin lambat, berarti yang nomor 1 tidak. Buah kelapa jatuh dari pohonnya, buah kelapa jatuh, nah makin ke bawah makin cepat, nah berarti ini dipercepat, berarti ini iya. Nomor 2 iya. Nomor 3, kelereng menggelinding di atas pasir, kelereng gelinding, nanti lama-lama akan berhenti ya, diperlambat, berarti ini diperlambat, berarti ini salah. Kemudian yang 4, bola tenis diluncurkan pada bidang miring, ini ada bidang miring, ini bola diluncur, nah, semakin cepat, nah ini termasuk dipercepat. Nah berarti yang dipercepat adalah nomor ini 2 dan nomor 4, jadi jawabannya adalah C 11 ya. Sebenarnya nomornya tadi meloncat ya, ini intinya lebih dari nomor 11 itu 13 ya, nggak apa-apa. Nomor berikutnya 11 ya, grafik hubungan jarak dan waktu pada gerak lurus beraturan yang tepat. Grafik hubungan jarak, nah berarti jarak dan waktu ya, bukan kecepatan dan waktu. Berarti ini jarak itu kan S, waktu itu T ya. S dan T ya grafiknya, bukan V dan T, bukan. Maka kamu perhatikan, jangan keliru dengan grafik PT. Nah, pada GLB lihat GLB itu apa? Lurus beraturan, berarti kecepatannya tetap, tapi ini kan tidak berarti, tapi jaraknya bagaimana? S nya ya, S nya mesti bertambah ya kan, S nya bertambah. Nah, jadi jawabannya kalau memilih ini S nya kan berkurang ini. Kalau misalkan di sini kita anggap misalkan ini 80 meter, nah ini kan turun jadi 0, nah, masuk jarak jadi 0 kan enggak ya. Nah, mestinya jaraknya bertambah. Kalau ini grafiknya begini, misalkan ini 80 meter, apakah kalau mobil bergerak itu jaraknya 80 meter terus? Iya 80 meter terus, enggak kan ya, enggak, berarti salah. Apalagi yang ini malah semakin berkurang jaraknya, kan salah. Namanya mobil bergerak ya berarti makin jauh kan ya, makin jauh. Yang semakin bertambah itu ini kan ya. Nah, kalau ini bedanya ini C dengan D itu, kalau yang C ini mulanya dari 0 detik, jaraknya juga dari 0. Kalau ini mulainya waktunya dari 0 tapi jaraknya sudah ada ya, sudah ada ya, maka kita pilih jawaban yang tepat adalah yang C ya. Sekarang nomor 12 ya, 2 buah mobil bergerak lurus saling mendekati dari 2 tempat. Nah ini saling mendekati berarti asalnya dari sini ke sana ya. Ini
ini juga dari sini ke sana, saling mendekat. Nah, kemudian mobil di perjalanan meneteskan oli. Ini meneteskan oli, ini digambarkan seperti ini ya, netesnya oli. Nah, ini netesnya ini kan waktunya sama ini. Misalkan 1 detik, 1 detik, 1 detik. Kan antar ini ke sini kan sama 1 detik, 1 detik. Nah, tapi karena waktunya sama, tapi ini kok jaraknya lebih jauh. Nah, kesimpulannya apa? Sama-sama 1 detik, yang ini dekat, yang ini kok jauh. Berarti ini harus bergerak cepat ya, karena 1 detik jaraknya jauh, berarti geraknya cepat. Berarti ini geraknya makin cepat, dipercepat, percepat. Kemudian yang ini berarti sebaliknya, ini makin rapat, berarti makin lambat, diperlambat, diperlambat. Nah, itu ya, kamu memperhatikan nanti ini. Maka jawabannya adalah yang A itu dipercepat, yang B diperlambat. Jawabannya A. Lanjut nomor berikutnya. Nomor 13. Seorang anak mengayuh sepeda di jalan mendatar. Jalan mendatar. Nah, misalkan ini kita gambar ya. Anak mengayuh sepeda, jalannya mendatar. Nah, mendatar. Kemudian dengan kecepatan tetap ya, mengayuhnya dengan kecepatan tetap, berarti V-nya tetap. Nah, kalau V-nya tetap, kecepatan jalannya mendatar, berarti ini gerak lurus beraturan kan ya, kecepatannya tetap, berarti ini GLB. Tiba-tiba kemudian menaiki ini ya, kemudian menaiki bukit dengan perlambatan tetap. Menaiki bukit ini terus ada bukit naik, bukitnya, nah, bukitnya naik. Ini belum naik. Kalau naik berarti kan semakin pelan apa semakin cepat? Semakin lambat kan ya, semakin lambat. Semakin lambat itu artinya apa? V-nya, kecepatannya berkurang. Kecepatannya berkurang, misalkan di sini V-nya misalkan 20. Di sini V-nya di sini tinggal misalkan 5. Kan berkurang ya. Berkurang. Dan setelah itu menuruni bukit, menuruni dengan percepatan tetap. Loh, ini turun kan dipercepat. Turun tuh makin cepat. Berarti kalau di sini V-nya 5, di sini jadi kenceng lagi, jadi 20 lagi ya sampai di sini. Nah, kita sudah lihat ke grafik ini. Grafik yang cocok dengan peristiwa itu. GLB ya, geraknya pertama kan GLB. Yang GLB itu grafiknya kan mendatar ya kan, grafiknya mendatar ini loh GLB. Jadi ini V-nya tetap. Jadi kalau di sini misalkan V-nya 5, mula-mula 5, maka di sini V-nya juga 5 terus. Jadi ini grafiknya yang mendatar ya, sama terus. Ini atau yang mendatar lagi ini ya, antara A atau C. Kita lihat sekarang yang gerak kedua. Ini kecepatannya turun, dari 20 jadi 5, kan turun kecepatannya. Memang sepedanya naik ke bukit, tapi kecepatannya kan malah turun. Nah, nanti kita pilih yang turun kecepatannya. Ini kan V-nya di sini 5 tadi. Lah, V-nya turun berarti ke bawah. V-nya turun itu ke bawah. Jadi jangan mengikuti, karena bukitnya naik, gambarnya naik ini ya. Nah, ini yang misalkan salah. Jadi sepedanya naik tapi kecepatannya turun, berarti ini yang dipilih. Kemudian ketika turun kecepatannya naik, nah, berarti ini naik kecepatannya. Oke, gitu ya. Ini jawabannya adalah C. C jawabannya. Oke, lanjut sekarang. Rizal pergi ke sekolah naik sepeda. Jarak dari rumah ke sekolah 7,2. Jarak dari rumah ke sekolah 7,2. Nah, tulis ya jarak. Nah, kita ingat jarak itu lambangnya S. S-nya 7,2 km. Kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata kita lambangkan apa? V ya, V ya, tandanya ini sama dengan 2 meter per sekon. Jika sekolah masuknya pukul 7, nah, masuknya pukul 7.
Agar tidak terlambat, maka ia harus berangkat ke sekolah paling lambat pukul titik-titik. Nah, berarti kalau berangkat ke sekolah kan membutuhkan waktu. Nah, waktunya berapa lama sehingga dia tidak terlambat? Maka kita harus mencari lama perjalanan, lama dia di perjalanan, mencari waktu dalam perjalanan itu berapa. Ini di sini ada S, ada V. Nah, ini ada kecepatan rata-rata ya. Kalau kecepatan rata-rata berarti kita pakainya yang GLB gitu ya. Katanya rata-rata kan berarti kecepatannya dianggap sama kan ya. Maka karena kecepatan sama ya berarti GLB, gerak lurus baturan. Nah, pada GLB rumusnya adalah ya, S sama dengan V kalikan T. Nah, berarti kalau mencari T kita akan mencari waktunya, berarti kan T berarti apa? S dibagi dengan V nya. Kita ingat ini meter per sekon. Padahal di sini kilometer, maka kilometernya harus diubah ke meter dulu ya. Nah, tinggal ngarikan 7,2 kali 1000, hasilnya 7.200 meter. Nah, baru kita masukkan ke sini 7.200 meter dibagi dengan B-nya 2. Nah, hasilnya adalah ini 72 bagi 2 36. Soalnya 2 meter. Oh, sorry, meter ini kan 2 itu kan meter per sekon. Nah, meternya kan dicoret, meter dibagi meter hilang, tinggal sekon. Oke, berarti 3.600 sekon waktu yang dibutuhkan. Nah, sekon kita rubah ke menit ya, biar jelas ya. Nah, berapa menit? 3.600 sekon jadikan menit. 1 menit kan 60 sekon. Nah, kalau 3.600 sekon berarti berapa menit ya? 3.600 dibagi 60. Oke, jadinya ini 36 dibagi 6, hasilnya 6. Nah, ini nolnya dicoret, ini sama ini kan 6, hasilnya nolnya coret 1, tinggal 1, 60 menit. Nah, waktunya 60 menit perjalanannya dia. 60 menit itu kan sama dengan 1 jam. Nah, karena dia perjalanannya dari rumah ke sekolah itu 1 jam, butuh waktu jam, maka supaya dia tidak terlambat, setelah paling lambat pukul, nah supaya dia tidak terlambat berarti dari rumah harus jam 6. Perjalanan kan 1 jam, jadi jam 6 ya, pilihannya adalah A, supaya tidak terlambat. Jadi paling lambat dari rumah itu jam 6. Kalau lebih dari jam 6 dia terlambat. Oke, nomor 15. Benda mula-mula bergerak dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, ini kecepatan benda ya. Kemudian setelah 5 detik kecepatannya menjadi ini berarti kecepatan ini kita anggap sebagai kecepatan mula-mula. Kan kecepatan ada 2 ini, berarti yang satu itu kecepatan mula-mula atau V1 ya, V1 aja. V1 yang ini berarti kita anggap sebagai V yang kedua. Kemudian percepatan yang dialami benda adalah ini yang dianggap percepatan ya. Percepatan itu lambangnya apa? Percepatan itu kan akselerasi, berarti lambangnya A nya berapa. Nah, kita tahu bahwa percepatan itu A itu adalah perubahan kecepatan bagi dengan waktu. Kecepatan tuh perubahan tuh akhir kurangi awal dibagi dengan T waktunya 5 sekon itu kan. V yang kedua 50 dikurangi 20 dibagi dengan waktunya 5. Nah, 50 kurangi 20 30 dibagi dengan 5, hasilnya adalah 6. Satuannya meter per sekon arah kuadratnya. Benda mula-mula diam mengalami percepatan 2. Nah, kalau ada seperti ini, benda mula-mula diam itu artinya V-nya, V1-nya adalah 0 ya. Diam kecepatannya 0.
kemudian mengalami percepatan. Nah, percepatan itu A ya, ini harus hafal lambang-lambang. 2 meter per sekon kuadrat. Setelah bergerak 10 detik, berarti ini selama T ya, berarti T nya kecepatannya menjadi, nah ini ada kecepatan lagi, tadi kan ada kecepatan, ini ada kecepatan lagi, berarti ini kecepatan yang kedua menjadi titik-titik, berarti ditanyakan. Oke, ada semua ini, V1, V2 ada, T ada, A nya ada. Nah, kita bisa menghitung V2 menggunakan rumus yang ada, bisa langsung, bisa dari awal rumusnya kan A sama dengan V2 kurangi V1 dibagi dengan T. Kita masukkan A nya 2 sama dengan V2 nya dicari ya, ini V2 nya dicari, V2 dikurangi V1 nya 0 ya, 0, berarti dengan waktunya 10, ini waktunya 10, sehingga kita pindah ke sini, 2 sama dengan V2 dibagi dengan 10. Nah, berarti V2 adalah, nah kalau bingung ini dipersatu gitu ya, biar nggak bingung, kalikan silang, V2 kali 1 V2 sama dengan 2 kali 10, 20 meter per sekon. Ini hitungnya 20, jawabannya adalah C. Lanjut nomor lanjutnya. Nomor 17, sebuah mobil melaju di mana perubahan kecepatan terhadap waktu ditentukan grafik. Nah, ini grafik V dan T. Nah, gerak BC, B ke C ini ya, mengalami perlambatan. Ini perlambatan ini. Kenapa? Karena kecepatannya berkurang. Ini kecepatannya di sini tuh 30 ya, ini adalah 30 meter per sekon, sampai di sini. Di sini tuh kecepatannya berapa ya? 0, di sini kan 0 posisinya 0 ya. Kecepatannya kan turun. Jadi 0 itu berhenti. Nah, berarti mobil ini mengalami pengeriman ya, direm dengan perlambatannya berapa? Nah, ini yang ditanyakan ini perlambatannya. Nah, perlambatan dan percepatan itu kan sama lambangnya ya, lambangnya A. Yang ditanyakan ya A ini berarti ya. Nah, kita hitung A rumusnya sama dengan tadi ya, V2 min V1 dibagi dengan T. Kita masukkan saja V2 nya, berarti kan awalnya kecepatannya ini V mula-mulanya kan ini ya, V1 nya ini 30, ini kan kecepatan awal. Terus ini kecepatannya berubah jadi ini V2 di sini, V2 nya jadi 0 ini, jadi jangan melihat angka 5 nya, tapi yang dilihat yang ke kiri terus, oh 0 di sini ya. Yang ini juga gitu, yang dilihat kiri 30, jadi kecepatannya awal 30 jadi 0. Nah, kita anggap ini V2 nya, ini memang V2 nya ya, maksudnya ini V2 nya kita masukkan aja, V2 nya 0, nah dikurangi dengan V1 nya 30 dibagi dengan waktunya berapa, waktunya dari B ke C, waktunya kan ini dari sekon detik ketiga sampai detik kelima. Nah, ini selangnya berapa waktunya, aslinya kan ini T itu kan aslinya, T itu kan aslinya kan delta T itu perubahan waktunya, berarti T2 kurangi T1 sebenarnya sama saja ya, T2 kurangi T1, T2 nya kan 5, T1 nya 3, T2 nya 5, T1 nya 3, sama dengan 2 sekon, itu ya waktunya 2 sekon. Kita masukkan ke sini berarti 2. Nah, hasilnya min 30 dibagi dengan 2, hasilnya adalah min 15 ya. Nah, min 15 apa, meter per sekon kuadrat, ada kuadratnya. Ini perlambatan, jadi karena tandanya min namanya perlambatannya. Kita lihat, oh ada ya di sini, perlambatannya adalah 15 atau percepatannya min 15. Perlambatannya berapa, 15 meter per sekon, tapi percepatannya berapa, min 15 meter per sekon kuadrat ya. Oke, nomor lanjutnya, jarak yang ditempuh selama perjalanan A sampai C. Nah, yang tanya sekarang jaraknya.
jarak dari A sampai C. Ini komplit nih ya. Kita lihat dulu gerakannya. Tadi dari B ke C itu geraknya kan diperlambat. Ini diperlambatnya. Berarti ini kan masuk LBB diperlambat. Sedangkan yang ini kecepatannya kan tetap ini. Ini V1-nya 30, V2-nya juga 30 kan, ini kecepatan tetap. Berarti ini termasuk GLB. Jadi A ke B itu GLB, B ke C itu GLBB. Kan? Ini kecepatan AB kecepatan tetap, BC kecepatannya berkurang. Nah, nanti kita hitung. Kalau GLB ini kan jaraknya ya, jarak itu S-nya. Nah, kita hitung GLB. Untuk GLB, jadi kita hitung jarak yang GLB ya. Kita bagi dua berarti ngitungnya jarak karena beda, gerakannya beda. Yang ini GLB, saya hitung dulu yang GLB. GLB rumusnya yang pertama yang kelas yang pertama ini jaraknya yang pertama S nya berarti S sama dengan V kalikan T ya untuk GLB. Untuk GLB itu V nya kan hanya satu, nggak ada satu dua kan sama. Nah, V nya berapa? 30. Waktunya kita lihat dari sini kan geraknya A ke B, berarti waktunya ini 3 sekon. Maka hasilnya adalah 3 sekon. 30 kali 3 90 meter. Kemudian yang kedua, jalan yang kedua ini ya, B ke C. B ke C itu gerak diperlambat. Nah, berarti mencari jaraknya S nya SBC aja ya, SBC ini SBC kan geraknya GLBB, rumusnya tidak sama dengan ini ya, tidak sama dengan ini. Rumusnya P1T plus setengah AT kuadrat. Nah, jaraknya kita masukkan P1T itu berarti kan mulainya dari sini. Yang V1-nya sini V2-nya di sini. Ya, V1-nya berapa di sini mula-mula 30 kan? 30. Wah, ini berarti kamu hitungnya banyak ini loh. 30 V1-nya kali T-nya. Waktunya mana? Waktunya ini 2 ya tadi, waktunya 2. Nah, ditambah setengah A-nya mana? Nah, hanya sudah dihitung di tadi ya, soal di atasnya. Hanya tadi ketemunya min 15 ya kan? Kali T-nya berapa? T-nya masih 2 kuadrat. Nah, hitung 30 kali 2 60. Ditambah setengah kali min 15. Berapa? Kan 15 jadi 15 ini jadinya min ya, min. Terus ini kan 4 ya, jadi satu saja ini tetap tulis 2 aja karena nanti bisa diberat kali 15 2 kuadrat itu 4 50 dan ditambah setengah kali 4 itu 2 kan ya, sudah ditambah 2 ini kali ya, ini ya kali min 15 sehingga jadinya 60. Ini jadinya min ya, 2 kali min 15 kan min 30, 60 min 30, hasilnya adalah 30 meter. Nah, maka bisa kita hitung semuanya, kita jumlahkan ya, jaraknya kan AB sampai BC. Nah, maka jarak A ke C adalah yang pertama ini 90 ditambah dengan 30 yaitu 120 meter. Oke, itu ya. Cara yang pertama ya, menggunakan rumus fisika. Nah, cara yang kedua lebih mudah lagi barangkali untuk mengerjakannya, yaitu menggunakan
rumus matematika. Jadi kita tadi mencari jarak AB itu kan gerak GLB ya. GLB kan rumusnya tinggal V kali T, V nya ini ya, V nya ini, T nya kan ini. Nah, kalau secara matematika kita ngitung jarak SAB itu sama saja kita menghitung luas kotak. Iya, luas kotak AB ini. Luas kotak ini. Nah, luas persegi ya. Nah, persegi. Rumusnya apa luas persegi? Sisi kali sisi kan ya. Atau panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya berarti sini sampai sini ini P-nya, L-nya ini. L-nya. P-nya 30. L-nya 3. Berarti kali 3 sama dengan 9. Udah temu 90 meter ya. Jarak AB. Sekarang yang jarak BC. SBC. Kita tinggal hitung luas yang ini. Luas yang ini ya. Luas yang ini kita hitung. Ini luas apa? Segitiga kan? Berarti hitung luas segitiga sama dengan, nah, rumus segitiga apa? Setengah alas kali tinggi ya, setengah alasnya mana? Alasnya 3 sampai 5, asalnya kan 2 ini. Alasnya 2 kali tingginya, nah, tingginya ini 30. Tingginya 30. Setengah kali 2 itu 30 berarti 30 meter. Maka jarak SA sampai C sama dengan 90 ditambah 30, hasilnya 120 meter, sama dengan yang ini ya. Nah, itu ada 2 cara. Ini supaya mana ya, pakai matematika lebih, sehingga jawabannya adalah C, 120 meter. Oke, nomor 19. Ini sekarang sampai pada hukum Newton ya. Hukum Newton, kita lihat percobaan hukum 2 Newton. Nah, kita ingat hukum 2 Newton, kita langsung ke rumus saja. Jadi